Bagaimana jika orang yang paling kamu anggap tak waras, ternyata sedang menguji hatimu? Di sebuah rumah sakit jiwa yang sunyi, seorang pria kumal datang sebagai pasien baru. Ia tertawa sendiri, berbicara tak jelas, dan sering membuat onar hingga semua perawat menjauh dan menganggapnya beban. Namun, di tengah tatapan sinis dan bisik-bisik merendahkan, hanya satu perawat miskin yang tetap sabar merawatnya dengan tulus. Tak ada yang tahu, orang gila itu sebenarnya sedang menjalankan eksperimen besar. Dan saat identitas aslinya terbongkar, semuanya terlambat untuk menyesal. Halo sahabat Life Stories, terima kasih sudah kembali di channel ini, tempat di mana kisah-kisah penuh makna, air mata dan kejutan hidup kami hadirkan untuk menemani waktu istirahatmu. Di sini, kita belajar bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah takdir seseorang. Sebelum cerita ini dimulai, dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Rumah sakit jiwa Harapan Bunda berdiri sunyi di pinggiran kota. Bangunannya tua dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Bau obat dan desinfektan bercampur dengan udara lembab yang terasa berat. Di tempat itulah, suatu sore yang mendung, seorang pasien baru datang diantar oleh dua petugas keamanan. Pria itu tampak berantakan, rambutnya kusut, janggutnya tak terurus. Bajunya lusuh seperti sudah berhari-hari tidak diganti. Ia tertawa kecil sambil menatap langit kosong. Hehe, mereka semua bohong. Semua bohong, gumamnya lirih. Perawat jaga saling pandang. Kasus baru lagi, bisik salah satu perawat senior, Bu Rika. Sepertinya gangguan berat. Lihat matanya kosong begitu, sahut yang lain. Nama yang tertera di formulir hanya satu, Arman, tanpa keterangan keluarga, tanpa alamat jelas. Ketika hendak dipindahkan ke ruang observasi, pria itu tiba-tiba menepis tangan petugas. "Jangan sentuh, dindingnya bisa bicara. Kalian tidak dengar?" teriaknya sambil menunjuk tembok. Beberapa perawat mundur refleks. Sudah, masukkan saja ke ruang isolasi dulu," kata Bu Rika cepat. Namun di sudut ruangan, seorang perawat muda bernama Sinta memperhatikan dengan tatapan berbeda. Ia tidak melihat kegilaan, ia melihat seseorang yang ketakutan. "Pak, tidak apa-apa, kami cuma mau bantu," ucap Sinta pelan sambil mendekat. Pria itu menatapnya tajam, seolah mengukur sesuatu. "Kamu dengar mereka?" tanyanya lirih. Sinta tersenyum tipis. "Yang saya dengar cuma suara hujan, Pak." Pria itu terdiam. Untuk sepersekian detik, tatapannya berubah. Lalu ia kembali tertawa kecil dan membiarkan dirinya di bawah. Malam pertama Arman membuat keributan. Ia mengetuk-ngetuk pintu, tertawa keras, lalu tiba-tiba diam seperti patung. Pasien baru itu bikin pusing saja, keluh seorang perawat pria di ruang jaga. Baru masuk sudah ribut. Bisa-bisa satu bangsal ikut kacau, timpal yang lain. Sinta yang sedang mencatat laporan hanya diam. Ia teringat wajah kosong pria itu. Ketika waktu makan tiba, sebagian perawat mendorong nampan makanan ke depan Arman dengan cepat, seolah tak ingin terlalu dekat. "Ini makanannya, jangan dibuang lagi," kata salah satu dengan nada ketus. Arman hanya menatap nasi itu tanpa menyentuhnya. Lalu ia menyenggol nampan hingga hampir jatuh. "Kan benar, susah diatur," seru perawat tadi kesal. Sinta segera memungut nampan itu sebelum jatuh. "Tidak apa-apa, Pak. Kita coba lagi ya," ucap Sinta lembut sambil menyendok. "Kalau Bapak tidak makan, nanti sakitnya tambah berat." Arman menatap sendok itu. Tangannya gemetar, entah pura-pura atau sungguhan. "Kamu tidak takut?" tanyanya tiba-tiba. "Takut kenapa, Pak?" "Saya gila," jawabnya sambil tertawa kecil. Sinta menggeleng pelan. "Bapak cuma lagi tidak baik-baik saja." Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak. Bahkan perawat lain yang mendengar ikut terdiam,
meski kemudian kembali sibuk. Beberapa hari pun berlalu. Arman terus berperilaku aneh. Kadang berbicara pada bayangannya sendiri, kadang menyebut angka-angka tak jelas, kadang tertawa di tengah malam. Suatu pagi ketika hujan turun deras dan atap seng berdenting pelan, Arman duduk memeluk lutut di sudut kamar. Bajunya basah karena ia sengaja menyiramkan air ke tubuhnya. "Lihat, hujannya masuk ke dalam," katanya sambil tersenyum kosong. Perawat lain menghela napas panjang. "Sudah, biarkan saja, nanti juga capek sendiri." Namun Sinta datang membawa handuk kering. "Pak, boleh saya bantu ganti baju?" tanyanya hati-hati. Arman menatapnya lekat-lekat. "Kamu kenapa baik sekali?" Sinta berhenti sejenak. Lalu ia menjawab pelan, "Karena kalau keluarga saya di sini, saya berharap ada yang memperlakukan mereka seperti ini." Arman tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya tawanya berhenti lebih lama dari biasanya. Di balik rambut kusut dan pakaian lusuh itu, matanya yang tampak kosong sebenarnya menyimpan sesuatu. Sesuatu yang sedang mengamati, menilai dan mencatat. Dan tanpa ada satupun yang sadar, hari itu bukan hanya seorang pasien yang masuk ke RSJ Harapan Bunda, melainkan ujian yang diam-diam sedang dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat bagi seluruh staf Bangsal. Arman tidak lagi hanya tertawa atau berbicara sendiri. Ia mulai membuat ulah yang menguji batas kesabaran. Suatu pagi, saat waktu sarapan, ia tiba-tiba menyapu nampan makanannya hingga nasi dan lauk berserakan di lantai. "Ups, jatuh," katanya sambil tersenyum miring. Perawat pria bernama Dodi langsung berdiri kesal. "Pak, ini sudah ketiga kalinya. Bapak sengaja ya?" Arman malah bertepuk tangan pelan. "Semut-semutnya lapar, biar mereka makan." Dodi menggerutu. "Saya bilang juga apa, pasien ini cari perhatian." Beberapa perawat lain hanya menggeleng malas. Tak ada yang mau mendekat. Sinta yang baru saja masuk ruangan melihat lantai kotor itu. Tanpa banyak bicara, ia mengambil kain pel dan membersihkannya. "Sudah, Sin, biar petugas kebersihan saja," ujar Bu Rika. Sinta tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu, biar cepat bersih." Arman memperhatikannya dari kursi roda. Matanya mengikuti setiap gerakan Sinta. "Kenapa kamu tidak marah?" tanyanya tiba-tiba. Sinta berhenti sejenak. "Kalau saya marah, apa Bapak jadi lebih baik?" Arman menyipit mata. "Semua orang marah." "Tidak semua," jawab Sinta lembut. Ujian belum berhenti. Malam harinya Arman berpura-pura berteriak histeris. Ia memukul-mukul pintu dan menyebut nama seseorang dengan suara parau. "Jangan ambil perusahaan saya, jangan sentuh dokumennya." Para perawat terbangun panik. "Lihat, kambuh lagi," seru Dodi. Beberapa pasien lain ikut gelisah karena keributan itu. "Sudah, ikat saja tangannya," usul salah satu staf dengan nada kesal. Sinta buru-buru mendekat. "Tunggu dulu, jangan langsung diikat." Ia masuk ke kamar Arman perlahan. "Pak, saya di sini." Arman terus berteriak. Napasnya dibuat terengah-engah. Namun ketika Sinta duduk di depannya dan menatapnya dengan tenang, suaranya perlahan melemah. "Semua mau ambil milik saya," gumamnya. "Tidak ada yang mengambil apapun, Pak. Sekarang aman," kata Sinta pelan. Ia menyodorkan segelas air. Tangan Arman gemetar saat menerimanya. "Minum dulu ya." Di luar kamar Dodi berbisik sinis. "Capek-capek saja, nanti juga kambuh lagi." Namun 5 menit kemudian suara Arman benar-benar tenang. Ia menunduk, lalu berbisik hampir tak terdengar. "Kamu tidak takut saya pukul?" Sinta tersenyum. "Kalau Bapak mau pukul, dari tadi sudah." Arman terdiam. Hari ketiga Arman mencoba cara lain. Ia sengaja menyobek spray tempat tidurnya dan membuat ruangan berantakan. "Lihat, salju turun," katanya sambil menyebarkan potongan kain. Perawat lain hanya berdiri di depan pintu. "Sudah keterlaluan, pasien ini butuh tindakan tegas," kata Bu Rika tegas. Sinta lagi-lagi masuk tanpa ragu. "Pak,
"Boleh saya duduk?" tanyanya Belan. Arman menatapnya lama. "Kenapa kamu terus datang?" "Karena ini tugas saya." "Itu saja." Sinta terdiam sesaat. "Dan karena saya tidak ingin Bapak merasa sendirian." Kalimat itu membuat Arman membeku sejenak. Ia sengaja menjatuhkan gelas plastik ke lantai. Suaranya keras. Sinta tidak terkejut. Ia hanya memungutnya perlahan. "Kalau Bapak marah tidak apa-apa, tapi jangan sakiti diri sendiri." Arman menatap wajah Sinta lebih lama dari biasanya, seolah mencari kebohongan di sana. Tapi yang ia temukan hanya kelelahan dan ketulusan. Di ruang istirahat, beberapa perawat mulai membicarakan Sinta. "Ngapain sih baik banget sama dia?" kata Dodi. "Orang seperti itu tidak akan ingat siapa kita," sahut yang lain. "Sin, kamu terlalu lembek, nanti dimanfaatkan." Sinta hanya tersenyum kecil. Kalau dia memang tidak sadar, ya itu bukan salahnya. Tapi kalau kita sengaja jahat, itu pilihan kita. Ucapan itu membuat suasana hening sebentar. Malam berikutnya, hujan turun deras. Listrik sempat padam beberapa menit. Dalam gelap terdengar suara Arman duduk sendirian. Sinta membawa senter kecil dan menghampirinya. "Takut gelap, Pak?" tanyanya pelan. Arman tertawa kecil. "Saya sudah hidup dalam gelap lama sekali." Sinta tak sepenuhnya mengerti maksudnya. Ia melepas jaket tipisnya dan menyampirkannya ke bahu Arman. "Udara dingin, Bapak bisa masuk angin." "Iur, kamu sendiri dingin," jawab Arman ringan. Di balik senyum polosnya, Arman melihat sesuatu yang jarang ia temui di dunia luar. Kepedulian tanpa pamrih. Ujian itu memang sengaja ia buat semakin berat. Ia ingin melihat batasnya. Seberapa lama gadis sederhana itu akan bertahan? Apakah ia juga akan menyerah seperti yang lain? Namun malam itu, ketika listrik kembali menyala dan cahaya menerangi wajah Sinta yang lelah, tapi tulus, Arman mulai merasakan sesuatu yang tak ia rencanakan. Bukan hanya ia yang sedang menguji. Tanpa sadar, hatinya sendiri mulai diuji. Tak ada satupun staf di RSJ Harapan Bunda yang menyadari bahwa di balik pakaian lusuh dan tingkah tak waras itu, Arman sedang menghitung. Bukan angka di udara seperti yang ia pura-purakan, melainkan sikap dan perlakuan manusia di sekelilingnya. Malam itu, ketika seluruh bangsal terlelap, Arman duduk sendirian di sudut kamar. Tatapannya tidak lagi kosong. Ia berdiri tegak, berjalan normal, lalu mengeluarkan sebuah ponsel kecil dari balik lapisan kasur tipisnya. Layar menyala redup. "Laporan hari ke-7, ucapnya pelan, suaranya kini tegas dan stabil. Mayoritas staf menunjukkan penolakan emosional terhadap pasien dengan gangguan berat. Hanya satu yang konsisten menunjukkan empati. Di ujung telepon, suara pria dewasa terdengar hormat. "Baik, Pak Arman. Apakah eksperimen dilanjutkan?" Arman terdiam sejenak, mengingat wajah Sinta yang menggigil saat memberikan jaketnya. "Lanjut, saya ingin memastikan, itu bukan kepura-puraan." Ia menutup telepon, lalu kembali duduk dengan posisi membungkuk. Saat langkah kaki petugas ronda terdengar, ia kembali tertawa kecil seperti orang kehilangan arah. Keesokan paginya, Arman memulai babak baru. Ia duduk di taman kecil rumah sakit memandangi tanah kosong. Ketika dua perawat lewat, ia berbisik keras-keras. "Semua orang di sini cuma peduli uang, uang, uang." Dodi mendengus. "Dengar itu, sok tahu banget." Perawat lain menimpali. Namanya juga orang gila. Tak jauh dari sana, Sinta sedang menyiram tanaman. Ia mendengar ucapan Arman, tapi tidak menanggapi dengan marah. Beberapa saat kemudian ia mendekat. "Pak, kenapa tidak ikut senam pagi?" Arman menatapnya tajam. "Kamu kerja di sini berapa lama?" "Hampir 3 tahun. Gajinya cukup?" Sinta tersenyum kecil. "Cukup untuk makan dan kirim sedikit ke orang tua. Tidak ingin kerja di tempat lebih bagus? Gaji besar? Rumah besar?" Sinta tertawa pelan. "Semua orang pasti mau hidup lebih baik, Pak.
Tapi bukan berarti saya harus berhenti jadi manusia. Arman terdiam. Kamu pikir yang kaya itu tidak manusia? Tanyanya. Nada suaranya berbeda. Saya tidak bilang begitu, tapi kadang orang lupa rasanya berada di bawah. Kata-kata itu menghantam sesuatu dalam diri Arman. Siang harinya, Arman sengaja duduk dekat ruang perawat saat beberapa staf sedang berbincang. Kalau pasien seperti dia sih percuma dirawat, kata Dodi tanpa sadar suaranya terdengar keluar. Iya, cuma buang tenaga, sahut yang lain. Arman pura-pura tertawa sendiri, namun telinganya menangkap setiap kalimat. Tak lama kemudian, Sinta masuk ke ruangan. Sin, kamu masih saja ngurusin dia? Tanya Bu Rika. Iya Bu, dia pasien kita. Kamu terlalu lembut, nanti capek sendiri. Sinta menatap meja sejenak. Bu, kita ini kerja bukan cuma kasih obat. Kalau cuma itu, mesin juga bisa. Ruangan mendadak hening. Dodi menggeleng. Idealismemu itu tidak akan mengubah apa-apa. Sinta menjawab pelan. Mungkin tidak mengubah dunia, tapi bisa mengubah satu orang. Di luar, Arman mendengar semuanya. Tangannya mengepal pelan. Malamnya Arman kembali melakukan panggilan rahasia. Saya ingin data latar belakang perawat bernama Sinta, katanya singkat. Beberapa jam kemudian, laporan masuk melalui pesan terenkripsi. Sinta, lulusan keperawatan dengan beasiswa. Ayahnya petani sakit-sakitan, ibunya berjualan kecil di kampung. Tidak ada catatan pelanggaran, tidak pernah menerima keluhan pasien. Arman menatap layar lama. Kenapa orang seperti ini tidak pernah terlihat di atas? Gumamnya. Ia memejamkan mata. Selama bertahun-tahun, ia membangun perusahaan, membeli saham, mengakuisisi rumah sakit, mendirikan yayasan. Tapi ia selalu kesulitan menemukan orang yang benar-benar tulus, bukan yang sekedar pandai berbicara. Eksperimen ini awalnya hanya formalitas. Ia pikir semua orang pada akhirnya sama saja. Namun Sinta mulai menggoyahkan keyakinannya. Keesokan harinya, Arman kembali menguji. Ia berpura-pura linglung dan berkata lirih pada Sinta. Kalau suatu hari saya kaya raya, kamu mau tetap begini? Sinta tersenyum bingung. Pak, Bapak sekarang saja sudah cukup. Cukup bagaimana? Saya ini orang gila. Sinta menatapnya lekat-lekat. Tidak ada manusia yang cuma satu label, Pak. Arman membeku. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat. Bukan sebagai pasien, bukan sebagai orang gila, bukan sebagai bos besar. Hanya sebagai manusia. Dan saat itu, sebuah keputusan mulai terbentuk di dalam hatinya. Eksperimen ini hampir selesai. Namun ia tak menyangka, bukan hanya ia yang menemukan jawaban. Ia juga menemukan sesuatu yang tak pernah ia cari sebelumnya. Ketulusan yang tak bisa dibeli dengan seluruh kekayaannya. Pagi itu, suasana RSJ Harapan Bunda terasa berbeda. Udara masih dingin ketika suara mesin mobil terdengar memasuki halaman. 1, 2, 3 mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gedung utama. Para perawat yang sedang apel pagi saling berpandangan. Siapa itu? Bisik Dodi. Sepertinya pejabat, sahut yang lain. Pintu mobil terbuka. Beberapa pria berjas rapi turun dengan langkah tegas. Salah satunya membawa map kulit dan tablet. Direktur rumah sakit, Pak Hendra, yang biasanya tenang, mendadak tergesa-gesa keluar menyambut. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Tanyanya hati-hati. Pria berjas paling depan tersenyum tipis. Kami ingin bertemu dengan Pak Arman. Pak Hendra mengernyit. Pak Arman pasien kami. Pria itu menatapnya dalam. Bukan, Pak Arman Wijaya. Nama itu seperti petir di siang bolong. Beberapa staf saling berbisik. Arman yang miliarder itu? Pemilik grup perusahaan kesehatan? Pak Hendra mulai berkeringat. Maaf, mungkin ada kesalahpahaman. Tidak ada, potong pria itu tegas. Beliau sudah cukup lama berada di sini. Di bangsal, Arman sedang duduk menunduk seperti biasa.
Rambutnya masih kusut, bajunya masih lusuh. Ketika rombongan pria berjas masuk, para pasien lain hanya memandangi dengan bingung. Sinta yang sedang mengganti berban pasien lain ikut menoleh. Pria berjas itu mendekat, lalu membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak Arman." Suasana hening seketika. Dodi tertawa kecil gugup. "Salah orang, Pak. Itu pasien gangguan berat." Arman perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya berbeda. Tak ada lagi kekosongan. Tak ada lagi senyum tak jelas. Ia berdiri, tegap, tenang. "Terima kasih sudah datang," ucapnya dengan suara dalam dan mantap. Seketika napas banyak orang tercekak. Pak Hendra hampir kehilangan keseimbangan. Pak Arman." Arman menatap sekeliling, bangsal. Wajahnya tak lagi menunjukkan kepura-puraan. "Saya rasa eksperimen ini cukup." Dodi mundur selangkah. "Eksperimen?" Arman mengusap rambutnya ke belakang, memperlihatkan wajah yang kini tampak karismatik. "Saya adalah investor utama rumah sakit ini. Selama 7 hari terakhir, saya menyamar sebagai pasien untuk melihat bagaimana sistem ini berjalan dan bagaimana manusia diperlakukan ketika mereka dianggap tidak berharga." Sunyi. Beberapa staf menunduk, yang lain membeku tak percaya. Pak Hendra terbata-bata. "Pak, kalau ada kekurangan?" Arman mengangkat tangan menghentikannya. "Saya tidak mencari bangunan yang sempurna. Saya mencari hati yang masih hidup." Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Sinta. "Sinta, bisa ke depan?" Sinta berdiri dengan tubuh gemetar. Tangannya dingin, pikirannya kosong. Ia berjalan pelan mendekat. Pak, suaranya hampir tak terdengar. Arman menatapnya lembut, jauh berbeda dari tatapan tajam hari-hari sebelumnya. "Kamu tahu siapa saya sekarang?" Sinta menggeleng pelan. "Yang saya tahu, Bapak tetap pasien saya." Jawaban itu membuat beberapa orang menahan nafas. Arman tersenyum tipis. "Selama 7 hari saya berteriak, merusak barang, berpura-pura kehilangan akal. Banyak yang menjauh, banyak yang kesal. Itu wajar." Ia menoleh ke arah staf lain. "Tapi hanya satu orang yang memperlakukan saya sebagai manusia." Sinta menunduk dalam, tak berani menatap siapapun. Dodi menelan ludah. "Pak, kami tidak tahu." "Benar," potong Arman tegas. "Kalian tidak tahu siapa saya, dan itulah intinya." Suasana menjadi semakin berat. Arman melanjutkan, suaranya tenang namun penuh makna. "Bagaimana jika saya benar-benar orang tanpa keluarga, tanpa uang, tanpa nama besar? Apakah saya pantas diperlakukan berbeda?" Tak ada yang berani menjawab. Pak Hendra hanya bisa berkata lirih, "Kami minta maaf, Pak." Arman menatapnya lama. Permintaan maaf tidak cukup jika tidak ada perubahan. Ia lalu kembali menoleh pada Sinta. "Kamu tidak pernah tahu siapa saya, tapi kamu tetap sabar. Kenapa?" "Karena kalau keluarga saya ada di posisi itu, saya berharap ada yang memperlakukan mereka baik." Ruangan kembali hening. Beberapa perawat mulai merasa bersalah. Arman mengangguk pelan. "Jawaban itu yang saya cari." Ia memberi isyarat pada asistennya. Sebuah map diserahkan ke tangannya. "Saya datang ke sini bukan hanya untuk menguji. Saya sedang mencari seseorang untuk memimpin program kemanusiaan di yayasan saya." Bisik-bisik kembali terdengar. Gaji besar, fasilitas lengkap, dan wewenang penuh untuk memperbaiki sistem pelayanan pasien kurang mampu. Lanjut Arman. Semua mata tertuju pada Sinta. "Sinta," katanya mantap, "apakah kamu bersedia menerima tantangan itu?" Sinta membeku. Air matanya mulai menggenang. Saya hanya perawat biasa, Pak." Arman tersenyum hangat. "Justru itu, kamu tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun." Di sudut ruangan, Dodi menunduk dalam. Bu Rika menghela nafas panjang. Hari itu bukan hanya identitas seorang pasien gila yang terbongkar, tapi juga wajah asli setiap hati yang ada di ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya,
Sejak eksperimen itu dimulai, Arman merasa bukan kemenangan yang ia rasakan, melainkan rasa syukur karena masih ada ketulusan di dunia yang hampir ia ragukan. Ruangan itu masih dipenuhi ketegangan setelah pengakuan Arman. Beberapa staf belum sepenuhnya percaya dengan apa yang terjadi. Namun map yang kini berada di tangan Sinta menjadi bukti nyata bahwa semua ini bukan mimpi. Sinta menatap map itu dengan tangan gemetar. "Pak, saya benar-benar tidak menyangka," ucapnya pelan. Arman berdiri di depannya, kini dengan wibawa yang tak bisa lagi disembunyikan. "Tidak ada yang perlu disangka, saya hanya memilih berdasarkan apa yang saya lihat." Pak Hendra mencoba tersenyum canggung. "Pak Arman, tentu kami mendukung apapun yang Bapak ambil." Arman menoleh sekilas. "Saya harap bukan hanya mendukung ketika saya hadir." Suasana kembali hening. Sinta masih terlihat ragu. "Pak, boleh saya bicara jujur?" tanyanya hati-hati. "Tentu," jawab Arman. "Saya bekerja di sini bukan untuk jabatan. Saya hanya ingin membantu pasien yang sering dianggap tidak berharga. Kalau saya pindah, siapa yang merawat mereka dengan hati?" Pertanyaan itu membuat beberapa perawat tersentak, seolah kalimat itu adalah tamparan halus. Arman tersenyum tipis. "Justru karena itu saya memilih kamu. Saya tidak ingin kamu meninggalkan nilai itu. Saya ingin memperluasnya." Ia melanjutkan dengan suara lebih lembut. "Di yayasan saya, ada ribuan pasien kurang mampu yang tidak mendapatkan perlakuan layak. Saya butuh seseorang yang berani berkata tidak pada sistem yang salah. Seseorang yang tidak silau oleh uang." Dodi yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Pak, kami memang salah menilai, tapi Sinta itu masih muda. Tanggung jawab sebesar itu." Arman menatapnya tegas. Empati tidak diukur dari usia. Dodi terdiam. Sinta menarik nafas panjang. "Kalau saya menerima, apakah saya masih bisa memperjuangkan pasien seperti di sini?" "Lebih dari itu," jawab Arman mantap. "Kamu bisa mengubah standar pelayanan. Kamu bisa memastikan tidak ada lagi pasien yang diperlakukan seperti beban." Air mata Sinta akhirnya jatuh. "Saya ini hanya anak petani, Pak." Arman senyum hangat. "Dan saya dulu anak pedagang kecil. Kita tidak ditentukan dari mana kita berasal, tapi dari apa yang kita lakukan setelah diberi kesempatan." Kata-kata itu membuat Sinta mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arman bukan sebagai pasien, bukan juga sebagai miliarder, tapi sebagai seseorang yang pernah merasakan jatuh bangun kehidupan. Beberapa hari kemudian pengumuman resmi keluar. Sinta diangkat sebagai kepala program kemanusiaan Yayasan Arman Wijaya. Ia akan memimpin tim yang bertugas meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit bagi pasien kurang mampu. Hari terakhirnya sebagai perawat biasa di Bangsal terasa haru. Bu Rika memeluknya. "Maafkan kami kalau selama ini kurang peka, Bu." Sinta senyum sambil menahan tangis. "Kita semua belajar, Bu." Dodi mendekat dengan wajah canggung. "Sin, terima kasih sudah mengingatkan kami, walau tanpa sadar." Sinta menggeleng pelan. "Kita cuma perlu saling mengingatkan." Di luar gedung, Arman menunggu di samping mobilnya. Kali ini bukan untuk menyamar, tapi untuk memulai sesuatu yang baru. "Sinta?" panggilnya ketika ia mendekat. "Iya, Pak. Mulai sekarang panggil saya Pak Arman saja, tidak perlu sungkan." Sinta tersenyum kecil. "Baik, Pak Arman." Arman menatap bangunan RSJ itu sejenak. "Saya dulu berpikir uang bisa membeli loyalitas. Ternyata saya salah." Sinta menatapnya penasaran. "Lalu, yang tidak bisa dibeli adalah ketulusan, dan kamu mengingatkan saya tentang itu." Sinta terdiam. Hatinya hangat mendengar kalimat itu. "Pak Arman," katanya pelan, "waktu Bapak menyamar, apakah pernah benar-benar merasa sendirian?" Arman senyum samar. "Iya, dan justru di situ saya sadar, banyak orang di dunia ini benar-benar sendirian tanpa sandiwara. Mereka berdiri dalam keheningan sejenak. Bukan keheningan canggung, tapi keheningan penuh pengertian." Beberapa bulan berlalu, program yang dipimpin Sinta mulai membawa perubahan. Pasien-pasien mendapat fasilitas lebih baik, pelatihan empati diberikan kepada staf, sistem pengawasan diperketat agar tidak ada lagi perlakuan kasar. Suatu sore, Arman melihat laporan perkembangan dengan bangga.
"Kamu bekerja luar biasa," katanya saat rapat. Sinta senyum sederhana. "Saya hanya melakukan apa yang dulu saya lakukan di Bangsal, tapi dengan ruang lebih luas." Arman menatapnya lebih lama, bukan dengan tatapan bos kepada bawahan, melainkan dengan rasa hormat yang dalam. "Terima kasih sudah tidak menyerah pada saya waktu itu," ucapnya pelan. Sinta senyum lembut. "Terima kasih juga sudah memberi saya kesempatan." Dan di titik itu, mereka keduanya memahami satu hal. Eksperimen yang awalnya hanya untuk menguji hati manusia, justru mengubah hidup mereka berdua. Bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi karena satu sikap sederhana yang jarang dimiliki banyak orang. Memperlakukan siapapun sebagai manusia. Sahabat Life Stories, dari kisah ini kita belajar satu hal yang sering terlupakan. Cara kita memperlakukan orang lain saat mereka berada di titik terendah, itulah cerminan siapa diri kita sebenarnya. Kita mungkin tidak pernah tahu siapa orang yang sedang kita hadapi hari ini. Bisa jadi ia hanya orang biasa, bisa jadi ia sedang berjuang, atau bahkan sedang menguji hati kita. Kebaikan tidak membutuhkan panggung, ketulusan tidak menunggu imbalan, dan empati tidak pernah salah alamat. Apa yang Sinta lakukan bukan sesuatu yang besar menurutnya. Ia hanya memilih untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang mudah menghakimi. Ingatlah, ketika kita berbuat baik, mungkin hasilnya tidak langsung terlihat. Tapi kebaikan selalu menemukan jalannya. Entah dalam bentuk kesempatan, perubahan hidup, atau ketenangan hati yang tak ternilai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang terinspirasi. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya. Hati